Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana, NIM 430101808084. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT jaringan komputer yang sudah dijelaskan oleh Bapak Agung Suprapto. Dengan 3 bahan materi yang dipilih, yaitu The History of Computer Network, perangkat jaringan, dan subnetting. The History of the Computer Network. Kita tahu bahwa sejarah singkatnya yaitu jaringan tersebut dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dipimpin langsung oleh Profesor Howard Aiken. Penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat lunak komputer sebagai keperluan bersama. Jaringan komputer bermula dari proyek ARPANET pada tahun 1060 dan awal 1970 yang bertujuan agar perangkat sistem tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Yang mana konsep tersebut disebut dengan distribution processing. Dan sampai pada tahun 1980 telah hadir di Indonesia, yang mana memamerkan berbagai perangkat komputer. Dan pada tahun inilah diperkenalkan laptop atau yang disebut dengan PC, personal komputer. Nah, kemudian definisi dari jaringan komputer itu sendiri yaitu sebuah koneksi yang dilakukan dengan baik secara fisik maupun secara logika. Dengan kata lain, jaringan komputer bisa dikatakan tidak selalu komputer. Akan tetapi, device lain seperti primer, scan yang saling terhubung bisa dikatakan dengan jaringan komputer. Disebutkan bahwa jaringan komputer mempunyai syarat dan sifat, yaitu jaringan komputer terbentuk jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, terdapat minimal 2 komputer atau lebih yang terhubung. Yang kedua, pengguna yang memakainya. Yang ketiga, kegiatan komunikasi di dalamnya. Yang keempat, pemakaian bersama baik software maupun hardware. Kemudian sifat yang dimiliki yaitu scalability, resource sharing, connectivity, dan reliability. Materi selanjutnya yaitu perangkat jaringan. Sebuah perangkat tidak bisa beroperasi dengan maksimal, bahkan tak dapat dijalankan jika tidak adanya jaringan pendukung atau penghubung antar komponen. Apa saja sih perangkat jaringan yang ada di komputer? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu NIC, Network Interface Card, sebuah device atau antarmuka yang menjadikan komputer dapat berkomunikasi di dalam jaringan. NIC biasanya mempunyai plug-in dari pabrik setiap kita membeli komputer atau laptop. Yang kedua yaitu repeater, bertugas untuk mengenerate sinyal melalui jaringan yang sama sebelum sinyal menjadi lemah atau korup sehingga dapat memperkuat sinyal yang dapat ditransmisikan melalui jaringan yang sama. Yang ketiga yaitu hub, menghubungkan beberapa kabel yang datang dari cabang yang berbeda. Hub tidak mempunyai kemampuan untuk memfilter data, akan tetapi paket data dapat dikirim ke seluruh peralatan yang terhubung atau dengan kata lain broadcast. Yang keempat yaitu bridge, alat yang mampu menghubungkan jaringan LAN ke jaringan LAN yang lainnya masih menggunakan protokol yang sama. Yang kelima yaitu switch, multiport, bridge, dan buffer, dan didesain untuk meningkatkan efisiensi dan performance. Yang keenam yaitu router, jaringan yang punya fungsi utama yaitu menghubungkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda. Router termasuk intermediate device dan merupakan device jaringan yang cerdas. Yang terakhir yaitu access point, sebuah alat yang terdiri dari antena, transceiver, dan port RJ45 yang berguna untuk membuat jaringan nirkabel atau WLAN. Yang terakhir yaitu materi subnetting, sebuah teknik yang dapat dilakukan oleh administrator jaringan untuk memecah jaringan besar menjadi jaringan kecil atau disebut dengan subnet. Hal tersebut bertujuan untuk menggunakan proses manajemen jaringan sekaligus meningkatkan performa dan penanganan kesalahan atau disebut dengan troubleshooting. Subnet itu sendiri adalah sebutan dari pembagian secara logika dari IP address. Teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnetting. Untuk melakukan subnetting pada jaringan ada beberapa proses yang dilakukan. Yang pertama yaitu
menentukan jumlah subnet, yang kedua menentukan jumlah host bersubnet, yang ketiga menentukan subnet yang valid, yang keempat menentukan alamat broadcast bersubnet, kemudian yang terakhir yaitu menentukan host yang valid bersubnet. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.